Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ahmad Sofi dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keputusan badan-badan peradilan dan pendapat para sarjana sebagai sumber hukum internasional. Dan nanti juga akan disambung oleh teman saya Faiza Ulinuha dan Listianingrum. Ya, di sini di poin A yaitu keputusan badan-badan peradilan atau jurisprudensi. Keputusan badan-badan peradilan atau jurisprudensi mencakup seluruh keputusan badan peradilan. Nah, jadi tidak hanya terbatas pada keputusan-keputusan badan peradilan internasional saja, seperti keputusan Mahkamah Internasional, keputusan Mahkamah Internasional Permanen, keputusan badan-badan arbitrase internasional, maupun keputusan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan keputusan badan-badan peradilan internasional yang lainnya. Mengenai keputusan badan-badan peradilan internasional, kiranya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Keputusan badan-badan peradilan internasional seperti misalnya keputusan Mahkamah Internasional ada pula yang merupakan pengukuhan atas nama hukum internasional baru. Isi jiwa dan semangat yang terkandung di dalam keputusan itu kemudian diikuti oleh negara-negara dalam praktek dan ada pula yang diundang di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Nah, dengan demikian keputusan Badan Peradilan Internasional yang semula hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja, nah lama-kelamaan berkembang menjadi norma hukum internasional yang berlaku secara umum. Nah, sebagai contoh dapat dikemukakan keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1951 di mana terkenal dengan nama Anglo-Norwegian Fisheries Case yang mengukuhkan eksistensi penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang semula hanya diterapkan oleh Norwegia tetapi ditentang oleh Inggris. Dengan keputusan mahkamah ini, maka beberapa negara yang situasi dan kondisi geografisnya serupa dengan Norwegia mulai menerapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dalam mengukur dan menentukan lebar laut teritorialnya. Bahkan kemudian dalam konvensi hukum laut di tahun 1958, 4 garis pangkal lurus dari ujung ke ujung ini diberikan tempat tersendiri, yakni dalam pasal 4 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Demikian pula Konvensi Hukum Laut di tahun 1982, garis pangkal lurus masih tetap dicantumkan, yakni di dalam pasal 7. Demikian pula Advisory Opinion Mahkamah Internasional pada tahun 1999 dalam Injuries Case atau Reparation Case atau Reparation for Injuries Case. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianingrum akan melanjutkan materi dari partner saya sebelumnya. Baiklah, saya mulai. Yang mengukuhkan kepribadian hukum internasional atau International Legal Personality dan kemampuan hukum legal capacity dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun yang dilakukan adalah kepribadian hukum internasional dan kemampuan hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kasus tersebut, pengadilan berargumen mengesampingkan norma hukum internasional lama tentang pembayaran ganti rugi dalam hal nasionalisasi milik asing yang berdasarkan prinsip prompt, efektif, dan educate dengan prinsip baru yakni pembayaran yang berdasarkan pada kemampuan negara yang menasionalisasi. Norma hukum internasional baru ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain terutama negara-negara sedang berkembang dalam melakukan nasionalisasi milik asing di negara mereka masing-masing. Selain dari itu, keputusan Badan Peradilan Amerika Serikat dalam kasus Mitsui dan CO yang melibatkan pemerintah Indonesia juga tidak kalah pentingnya dari sudut hukum internasional. Walaupun kasus ini bukanlah merupakan kasus internasional atau publik, namun ternyata ada aspek hukum internasional atau publik yang timbul yang dikenal dengan doktrin tindakan negara berdaulat. Dalam kasus tersebut, tindakan pemerintah Indonesia yang dianggap merugikan pihak penggugat atau Mitsui dan CO karena melakukan pencabutan konsesi atas penebangan hutan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ditolak oleh Badan Peradilan Amerika Serikat dengan alasan bahwa tindakan pemerintah Indonesia adalah sah sebagai tindakan sebuah negara berdaulat. Juga, keputusan Mahkamah Agung nomor 346-K/KR/1980 atas kasus Mohanlal Konsen. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memperhatikan kejahatan politik atau political crime itu dalam ruang lingkup yang luas, sehingga kejahatan penyeludupan yang dilakukan oleh Mohanlal Konsen tergolong sebagai kejahatan politik.
Keputusan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kasus ekstradisi yang menyangkut kejahatan politik yang nanti pada suatu waktu akan dihadapi oleh Indonesia, baik posisi Indonesia sebagai negara peminta ataupun sebagai negara meminta. B. Pendapat para sarjana sebagai sumber hukum internasional. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Pendapat para sarjana terkemuka sering dipakai sebagai pegangan atau untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, walau ajaran para sarjana tersebut tidak menimbulkan hukum. Pendapat sarjana hukum internasional bertambah wibawanya sebagai sumber hukum tambahan apabila ia secara langsung dalam suatu fungsi yang secara langsung bertalian dengan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya, seperti misalnya panitia Committee of Juris yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi pendapatnya mengenai Pulau Island. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk Faiza Ulinuha, saya persilahkan. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase, yaitu keputusan-keputusan yang dianggap berbobot atau yang telah menjadi kebiasaan internasional. Karya-karya hukum secara khusus tidak memiliki otoritas, tetapi apabila dimasukkan dalam kaidah kebiasaan hukum internasional bisa menjadi otoritatif.